memperingati kelahirannya orang yang udah mati. Makasih Susan, makasih Susan. Tahu nggak teman-teman, kalau hari Natal yang ribut siapa? Coba, siapa umat yang ribut setiap hari Natal? Mengucapkan selamat Natal. Kita yang Natal, mereka yang ribut. Bang Aman, makasih Bang Aman. Kita loh yang Natalan. Tapi mereka yang sibuk mencari fatwanya. Iya. Padahal di dalam Quran mereka kan mereka mengatakan kan bahwa Isa itu kan Yesus kan gitu. Ya kita ikutilah dulu narasinya mereka. Ada itu ayat yang mengatakan begini, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku mati dan aku bangkit kembali. Ada itu. Ayatnya ada. Ada di situ kata selamatlah ketika aku dilahirkan. Tapi kata mereka mengucapkan selamat. Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran, dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Ngomong-ngomong selamat hari Natal ya teman-teman, ya udah Natalan. Ya. Teman-teman, kita memperingati Natal. Artinya apa? Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ya, dia yang hidup. Sementara kalau tetangga sebelah memperingati kelahirannya orang yang udah mati. Makasih Susan, makasih Susan. Tahu nggak teman-teman, kalau hari Natal yang ribut siapa? Coba, siapa umat yang ribut setiap hari Natal? Mengucapkan selamat Natal. Kita yang Natal, mereka yang ribut. Bang Aman, makasih Bang Aman. Kita loh yang Natalan. Tapi mereka yang sibuk mencari fatwanya. Iya. Padahal di dalam Quran mereka kan mereka mengatakan kan bahwa Isa itu kan Yesus kan gitu. Ya kita ikutilah dulu narasinya mereka. Ada itu ayat yang mengatakan begini, selamatlah ketika aku dilahirkan, ketika aku mati dan aku bangkit kembali. Ada itu. Ayatnya ada. Ada di situ kata selamatlah ketika aku dilahirkan. Tapi kata mereka mengucapkan selamat. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Tidak ada orang Muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Camkan itu. Fajar Khan, silakan nyalakan kamera Anda. Fajar Khan. Macet. Fajar Khan. Sebentar. Silakan nyalakan kamera Anda. Kita hitung sampai 3. 1, 2. Baik, kita turunkan. Gini kan enak gitu loh. Begini, kamu sebagai orang Islam mengatakan bahwasanya kalau orang Islam mati itu harus pakai kain kafan, betul? Ya itu tergantung keadaan. Tergantung.
Sebentar, karena begini. Tergantung keadaan kan, kalau waktu perang tuh kan kami Muslim belum tentu lagi pakai kain kafan. Kalau Baik, sudah? iya, Oke, di Quran mana kalau orang Muslim kalau meninggal harus pakai kain kafan, atau kalau di medan perang tidak pakai kain kafan tidak apa-apa? Di Quran mana? Silakan. saya kalau di Quran saya kurang begitu paham. Masalahnya saya kan itu. Tapi kalau kamu kan juga 13 tahun katanya. Sebentar dulu. Kan sudah saya bilang, kalau ada Muslim menjawab pakai Qurannya, saya lompat dari Monas. Berarti masih selamat ya, belum lompat dari Monas ya. Karena kan kamu nggak jawab pakai Quran, betul? Betul? Betul nggak? Betul nggak? Kayaknya kamu ini kan cuma nanya kayak gitu aja. Boleh saya nanya juga? Sebentar dulu, ini loh temanya. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Betul? Tapi saya boleh nggak bertanya? Jangan kamu aja. Nggak, oke. Kamu boleh bertanya, tapi akui dulu. Akui dulu bahwa kitab suci Al-Quran tidak berguna bagi seorang Muslim. Silakan. Itu bagi kamu aja yang tidak berguna. Buktikan kalau berguna. Itu bagi kamu aja yang tidak berguna itu. Buktikan kalau berguna, gimana? Kalau kami Muslim pasti berguna lah. Oke, baik. Tolong Nggak mungkin nggak ada berguna. Oke, tolong tunjukkan. Makanya kamu kan katanya 13 tahun. Di Islam masa kamu nggak tahu? Satu-satu kalau ngomong. Kamu ini. Satu-satu kalau ngomong. Apa Yang saya tanya sama kayak anjing aja. Tadi kan kamu bilang berguna Quranmu, betul? Iya, jelas kalau bagi Islam. Kalau begitu, buktikan bahwa Quranmu berguna. Di mana ayat yang mengatakan bahwa kalau mati harus pakai kain kafan? Itu nggak usah dipertanyakan. Nggak, kalau tidur di bawah. Kamu kan, jangan di. Oke, kita kasih naik lagi, ada Hai Krevel, aduh siapa namanya, sulit banget. Hai Krevel, silakan. Hai Krevel, silakan nyalakan kamera. Krevel, bentar kak, bentar. gimana manggil kamu apa ini? Panggil Farel aja kak. Oh, Farel, silakan Farel, silakan nyalakan kamera Farel. Ya. Sini dulu lah. Sini bentar. Silakan Farel. Diskusi sini bentar. Sebentar kak, sebentar. Ya, saya invite Anda untuk menyalakan kamera ya. Sudah saya undang Anda untuk menyalakan kamera, silakan disetujui yang ada di layar Anda. Sini kok diskusi dulu sini. Sini kok diskusi dulu sini. Dari logat-logatmu bicara kok sepertinya dari Makassar. Iya kak, dari Makassar. Dari Makassar, dari UIN bukan? Bukan kak, bukan. Oh bukan, kupikir dari UIN yang cetak uang upal. Enggak, soalnya kulihat namamu di sini mahasiswa hijrah. Kupikir kau mahasiswa UIN. Masa mahasiswa UIN nggak tahu di situ sarang mungkin upal. Nah, silakan. Silakan. Kenapa kak? Seperti yang tertulis di layar saya ini, Bang Farel ya, bahwa Quran itu bagi seorang Muslim sebenarnya tidak ada gunanya. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh orang Islam itu bukan Al-Quran. Tapi wajahmu kenapa ini? Kau sudah malu jadi orang Islam. Belum. Jangan malu jadi orang Islam, jangan malu. Kalau sudah malu jadi orang Islam, ya wajar kalau udah tahu melakukan akhirnya. Ayo silakan. Silakan. Kalau Farel, begini Farel. di Quran itu kak. Gini Farel. Sebagai laki-laki Islam, kamu sunat kan? Ya sunat kak. Di Quran mana orang Islam disuruh sunat? Bentar kak.
Jangan bentar. Kau cari Kalau sampai itu- ayam tumbuh taring kalau nggak itu bakal dari- ada. Apa? Kalau itu ada di Quran, Kak. Iya makanya saya bilang, makanya betul lah tulisan ini kan, mustahil Islam menjawab pakai Quran. Itu satu ya. Pertanyaan kedua. Di Quran mana? Di Quran mana? Kau sholat kan? Sholat nggak? Sholat. Di Quran mana orang Islam suruh sholat 5 kali sehari? Di Quran itu yang kalau didalami dia cuma menyuruh 3 kali. 3 kali. Terus Tiga kenapa 5 kali? Kalau didalami 3 kali. Iya, kenapa 5 kali? Itu kalau orang pakai di Islam itu berapa banyak ilmu, Kak? Ada ilmu yang dipakai sekarang itu ilmu kalam. Yang ulama-ulama pakai ilmu kalam. Bukan ilmu Quran Kalau ya? kita dalami lagi, bukan. Itu tergantung dari doktrin mereka, Kak. Tergantung. Kalau saya 3 waktu. 3 kali sholatnya sehari. Kalau saya 3 waktu. Berarti yang 5 kali gimana sholatnya ceritanya? Berarti yang 5 kali gimana itu? Yang 5 kali? 3 kali. Waktunya 3 kali, Kak. Habis zuhur langsung ambil azhar. Ya, maksud saya begini. Yang Muslim yang mayoritas kan 5 kali sehari, betul? Kalau saya tidak kayak mereka, saya beda. Tergantung dari di dalam Al-Quran itu, Kak. Kalau di dalam Al-Quran itu, Kak, kita surat yang pertama itu Iqra, bacalah. Kita disuruh berakal, disuruh berilmu, disuruh berpikir. Tapi banyak orang-orang Islam, orang-orang yang di luar sana lah, dia itu kalau ditanya tentang Tuhanmu mana, dia itu pakai perasaan. Kau kena peringatan, Dia nggak Farel. tahu Tuhanmu. Farel, kau kena peringatan. Lihat Apa, di Kak? layarmu ada peringatan. Kok. Ya. Dan dinaik lagi Farel ya, nanti berdampak kepada channel kita ini Farel. Jadi saya turunkan dulu, maaf ya, saya turunkan dulu. Soalnya kena peringatan dia, kena juga ini acara kita peringatan nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi kalau kita tanya mereka kayak gitu kan, kalau menurut Quran memang dibilang dia 3 kali. Makanya aku bilang, nggak ada di situ dibilang kamu harus begini, yang seperti yang Muslim ceritakan. Kamu harus pakai kain kapan, nggak ada. Kamu harus naik haji ke Mekah, nggak ada. Kamu harus apa lagi? Sunat kagak ada. Apa lagi? Zakat 2,5% kagak ada. Apa lagi? Apa? Kalau kau posisi duduk tahiyat harus begini. Terus tanganmu harus begini. Nggak ada, semua nggak ada, semua. Nggak ada. Gitu loh. Nah makanya teman-teman, nih Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya, mustahil. Kalau kau nggak percaya, ajukan permintaan naik, dan kalau sempat kau buka Quran untuk menjawab, ada jawabannya di situ, lompat saya dari Monas. Makanya saya bilang, mereka ini mendengar dan mereka lama-lama mengiyakan. Kan sudah saya bilang, 1 kali kau nonton channel Edis TV, hatimu terbakar, emosi kau meledak-ledak. 1 kali. Kedua kali kau tonton Edis TV, kau mulai penasaran dan mencari tahu. Iya. Mulai kau penasaran nih, bener nggak sih yang dibilangin ini Tafir ini? Si Tafir ini kalau ngomong bener nggak sih, dicek sama dia, mencari tahu. Oh bener ternyata. 3 kali kau tonton, udah mulai kau manggut-manggut. Iya, bener. 4 kali kau tonton, mustahil kau jadi orang Islam lagi. Gitu loh. Makanya hati-hati kalian yang Muslim kalau nonton sini, harus didampingi oleh ustaz. Gitu loh. Karena yang saya katakan semua benar. Menjadi teladan iman bagi generasi muda. Tekanan bagi orang Kristen Eropa dan Amerika adalah bagaimana menjalani kehidupan dengan pengendalian diri dan integritas iman dalam budaya pasca Kristen yang berubah cepat.
Namun, bayangkan beratnya tekanan bagi saudara-saudari kita di Afrika dan Asia yang menghadapi pemerintah yang memusuhi iman mereka, bahkan mendorong penganiayaan. Apakah semua penderitaan ini sia-sia? Inilah alasannya, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, yang memberi kita iman dan memeliharanya. Ia menanggung salib dengan sukacita, mengabaikan rasa malu, demi kemuliaan yang akan datang. Ibrani 12:23. Sebagai orang tua Kristen, mari teladani ketahanan Yesus untuk menjadi saksi iman yang kuat bagi anak-anak kita. Melalui keteguhan hati kita, mereka akan belajar bahwa harapan sejati ada dalam Kristus, sekalipun di tengah badai hidup. Bersama, kita dipanggil untuk menguatkan generasi muda agar berdiri teguh di dalam iman, memandang pada Yesus yang memimpin kita menuju kemenangan kekal. Jangan berkecil hati, tetaplah setia. Hidup dengan integritas di dunia yang berbeda. Pernahkah Anda merasa sulit melawan tekanan budaya? Di dunia yang terus bergerak begitu cepat, jauh lebih mudah mengikuti arus. Tapi, apa artinya bagi jiwa Anda? Hidup dalam kebenaran memerlukan keberanian untuk berkata tidak pada dosa, bahkan ketika itu terasa sulit. Kita semua tahu, menjadi orang yang patuh dan setia pada prinsip iman bukan hal mudah. Seringkali, Anda terlihat berbeda dari orang lain, bahkan merasa seperti sendirian. Namun ingat, kesetiaan pada nilai-nilai moral membawa kedamaian hati yang tak tergantikan. Teman-teman mungkin memilih kesenangan sesaat, tetapi Anda memilih jalan yang lebih besar, jalan yang mendekatkan Anda pada Tuhan. Pengorbanan Anda adalah bentuk cinta dan ketaatan, menerima kehendak Tuhan meski sulit. Ada kekuatan luar biasa dalam mengambil langkah kecil namun konsisten menuju kebenaran. Tetap teguh pada iman Anda, sebab ada terang di ujung jalan ini. Tuhan mengenali setiap perjuangan Anda. Bahkan ketika dunia tidak memedulikan, Tuhan melihat dan menghargai Anda. Jalan ini mungkin sepi, tapi tidak pernah sia-sia. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Hidup dalam kebenaran adalah perjuangan yang berharga. Bagikan pesan ini kepada orang lain, biarkan hidup Anda menjadi kesaksian inspiratif. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas yang kokoh, penuh iman, dan selalu mendukung nilai-nilai moral. Menetapkan mata kepada Yesus. Marilah kita melangkah dalam hidup ini dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Yesus. Dia adalah pemimpin iman kita, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Meskipun menghadapi kehinaan, Dia dengan sukacita memikul salib untuk tujuan yang mulia. Saat ini, Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah, menunjukkan kepada kita teladan sejati dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Bapa. Ingatlah akan pengorbanannya, yang dengan sabar menanggung bantahan dan penderitaan dari orang berdosa. Melalui kesulitan itu, Yesus telah membuktikan kekuatan kasih-Nya. Ketika kita menghadapi tantangan, biarlah teladannya menguatkan kita agar tidak lemah atau putus asa. Bersama Yesus, kita dapat bertekun dan berjalan dalam iman dengan penuh harapan. Hidup dengan integritas di dunia yang berbeda. Pernahkah Anda merasa sulit melawan tekanan budaya? Di dunia yang terus bergerak begitu cepat, jauh lebih mudah mengikuti arus. Tapi, apa artinya bagi jiwa Anda? Hidup dalam kebenaran memerlukan keberanian untuk berkata tidak pada dosa, bahkan ketika itu terasa sulit. Kita semua tahu, menjadi orang yang patuh dan setia pada prinsip iman bukan hal mudah. Seringkali, Anda terlihat berbeda dari orang lain, bahkan merasa seperti sendirian. Namun ingat,
Kesetiaan pada nilai-nilai moral membawa kedamaian hati yang tak tergantikan. Teman-teman mungkin memilih kesenangan sesaat, tetapi Anda memilih jalan yang lebih besar, jalan yang mendekatkan Anda pada Tuhan. Pengorbanan Anda adalah bentuk cinta dan ketaatan, menerima kehendak Tuhan meski sulit. Ada kekuatan luar biasa dalam mengambil langkah kecil namun konsisten menuju kebenaran. Tetap teguh pada iman Anda, sebab ada terang di ujung jalan ini. Tuhan mengenali setiap perjuangan Anda. Bahkan ketika dunia tidak memedulikan, Tuhan melihat dan menghargai Anda. Jalan ini mungkin sepi, tapi tidak pernah sia-sia. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Hidup dalam kebenaran adalah perjuangan yang berharga. Bagikan pesan ini kepada orang lain, biarkan hidup Anda menjadi kesaksian inspiratif. Bersama-sama, kita bisa membangun komunitas yang kokoh, penuh iman, dan selalu mendukung nilai-nilai moral. Itulah tadi videonya saudara, keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti, kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat, malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan hamba Tuhanian, menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube, dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.